Waktu itu masih ada barang sih waktu itu Kang. Ya sudah, saya bawa pulang. Ternyata memang benar Kang, paginya saya jualan daging. Waktu itu saya minta orderan 40 kilo, tapi dari sana dikasih 70 kilo Kang. Itu habis daging. Satu hari ya? Satu hari habis. Itu pun nggak nyampe satu hari Kang. Itu dari jam 5 buka, jam setengah 9 itu udah habis semua Kang. Nggak ada sisa. Makanya biasanya cuma 20 kilo ya? Biasanya cuma 20 kilo. Alhamdulillah, berarti selama ini memang benar. Memang Abah ini benar. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Tegal. Jauh-jauh dari kota Tegal ke Banyuwangi, cuma ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual pelarisan usaha. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu berapa hari perjalanan Tegal sampai Banyuwangi Mas? 2 hari Kang, macet-macet Kang jalannya Kang. 2 hari 2 malam. Iya. Masya Allah. Kegiatannya apa di rumah ini Mas Rio? Di rumah jualan Kang. Jualan Jualan daging. daging sapi Kang. Di pasar itu ya? Iya. Masya Allah. Itu awal kisahnya gimana Mas? Dan tahun berapa kok katanya pernah melakukan ritual pelarisan usahanya Mas? Itu awal mulanya Kang, itu dari tahun 2018 Kang. Waktu itu usaha saya masih lancar Kang, masih enak. Jadi kita untuk jualan daging itu udah nyampe di target Kang. Soalnya usaha ini saya ikut bos Kang, saya masih ikut bos waktu itu. Jadi saya disuplai daging dari sana Kang. Setiap hari harus mencapai target yang disesuaikan dari sana Kang. Tapi di awal tahun 2018 pertengahan ke 19 tahun 2019 itu udah mulai ada goncangan Kang waktu itu. Jadi penjualan kita udah mulai merosot, terus jualan kita agak mulai sepi, makanya kita harus cari ide lah Kang biar jualan kita laris lagi. Kita coba hubungi ke rumah makan Padang, kita hubungi penjual bakso, kita hubungi warteg, tapi itu cuma berjalan nggak lama Kang itu Kang. Terus kembali lagi ke awal lagi. Sampai beberapa bulan saya jalani kayak gitu terus Kang. Sampai setiap kita harus setor, kita harus jual barang dulu Kang. Kadang dari sana omset diminta 8 juta, kita cuma dapat uang paling 5 juta, 4 juta waktu itu. Terus ada teman saya dari bengkel main ke warung saya yang saya jualan itu Kang. Waktu itu beli daging 1 kilo ceritanya Kang. Dia ngomong, kok jualannya sepi? Iya Mas, nggak tahu kayak gini. Udah lama. Tapi dia katanya berpikir lagi, Kang coba cari solusi lah, jangan kayak gini terus. Cari biar dagangan itu bisa laris, bisa habis banyak, bisa tercapai omsetnya Kang. Terus mau cari kemana Kang? Kita coba cari ke tempat lain lah. Di situ ada, saya punya kenalan lah di situ. Ada Abah.
Abah itu dari Tasikmalaya, Abah Roni, Cak Roni namanya. Itu bisa kasih solusi Kang. Coba Akang ke sana lah. Waktu itu saya berangkat Kang, diajak. Berangkat sorenya kita berangkat. Saya ke sana saya sama istri Kang. Setelah sampai sana kita masuk rumah, kita salam nggak dijawab salam itu Kang. Tapi cuma diam. Saya juga bingung kenapa orang ini disalami nggak mau jawab salam. Kita salaman jabatan tangan aja nggak mau. Saya merasa bingung di situ Kang. Terus waktu itu yang saya bikin aneh lagi Kang, yang di foto-foto yang dipajang itu tokoh-tokoh terkenal lah, tokoh-tokoh spiritual lah di situ Kang. Nah dia bilang, kedatangan kamu ke sini ada apa? Kamu minta apa? Saya ngomong Kang, saya to the point, saya bilang dengan masalah saya. Saya pengen sehat, pertama. Yang kedua saya pengen usaha saya laris kayak kemarin-kemarin. Soalnya ini lagi turun drastis. Habis itu masalah gampang, masalah mudah bagi saya. Nah, saya bilang, oh, dia Mbah, kalau memang kayak gitu, kalau memang bisa tolonglah. Nanti saya tolong. Yang penting kamu bisa kasih persyaratan ataupun kasih mahar. Terus saya bilang sama teman saya tadi, dah terus pimen iki, wis ora apa-apa Kang, wis dibayar wae Kang kon njaluk pira. Ya, oke. Saya tanya kayak gitu. Ternyata nggak mahal-mahal Kang, murah biasanya Kang. Ya. Waktu itu saya disuruh pakai uang 100 ribuan. Pertama kali itu pakai uang 100 ribuan Kang. Tapi 100 ribu ini harus yang serinya urut Kang. Saya juga aneh waktu itu di situ Kang. Serinya harus urut. Jadi besok uangnya bawa ke sini lagi. Ya, saya bawa ke sini, Bah. Terus paginya saya tukar uang ke bank. Jam 8 itu saya tukar uang di BRI. Saya minta nomor seri urut, waktu itu uangnya 1 juta. Urut Kang. Nomor seri urut saya bawa ke sana, sorenya saya bawa ke sana lagi. Nah, ini nanti dibawa yang 1 lembar, saya cari nomor yang ganjil. Di situ ditulis lafaz Al-Qur'an, nggak tahu apa saya Kang. Di situ juga saya nggak terlalu paham sih. Soalnya pakai bahasa Arabnya Arab gundul Kang. Nah, terus pimen ya kok kayak gini, iki kok digawe pimen. Dalam hati saya kan kayak gitu Kang. Saya juga bingung. Ya ini nanti dilaminating dibawa, ini ditaruhkan di kotak. Besok daging kamu laris. Ya, saya pamitan. Waktu itu jangan lupa dimahari. Maharnya berapa? Bahkan waktu itu. Habis itu bilang, kalau mau yang cepat apa mau yang lama? Minta yang 7 hari apa yang minta 40 hari? Kalau yang 7 hari gimana, Bah? Kalau yang 7 hari ini nanti 7 hari. Nah, tapi habisnya bertahap. Kalau yang 40 hari ini langsung habis, Kang. Maksudnya jadi, itu 7 hari ngecas lagi apa nunggu enggak, 7 hari? 7 hari modelnya kayak gini, Kang. 7 hari ini istilahnya 7 hari HP. Untuk mahar yang dikit ini 7 hari itu jadi berlaku selama 7 hari. Jadi 7 hari ini mulai berjalan, nah nanti 7 hari lagi habis. Tapi kalau yang 40 hari kekal. Nah, modelnya kayak gitu, Kang. Nah, jadi setiap kalau memang yang 7 hari itu setiap 7 hari harus ngecas lagi. Ngecas lagi. Dengan berapa itu maharnya? Itu kemarin awal mulanya itu minta 15 juta. Habis itu bisa dinego ternyata Kang, 12 juta. Saya turunin, oke, nggak masalah, saya kasih waktu itu. Waktu masih ada barang sih waktu itu Kang. Ya sudah, saya bawa pulang. Ternyata memang benar Kang, paginya saya jualan daging
Waktu itu saya minta orderan 40 kilo tapi dari sana dikasih 70 kilo Kang. Itu habis daging. Satu hari ya? Satu hari habis. Itu pun nggak nyampe satu hari Kang. Itu dari jam 5 buka, jam setengah 9 itu udah habis semua Kang. Nggak ada sisa. Makanya biasanya cuma 20 kilo ya? Biasanya cuma 20 kilo. Alhamdulillah berarti selama ini memang benar, memang Abah ini benar. Nah itu nggak kayak biasanya Kang, orang datang ini nggak silih berganti, jadi langsung datang semua. Orang ini kayak ngantri. Nah kayak gitu, kayak antri sembako lah. Kayak orang minta antri sembako. Nah laris lah ya? Iya laris banget itu Kang. Nah, alhamdulillah ya Allah. Nah saya udah bersyukur. Nah terus pimen kingko coba di benerin maning. Nah, ya wis. Habis itu coba kita lihat dulu. Totalan pertama Kang, yang saya bikin aneh, uang ini seharusnya keluar 8,5 juta, tapi ini cuma keluar 7 juta Kang. Nah pertama itu saya nggak curiga di apa-apa, saya cuma curiga di timbangan Kang. Waktu itu Kang, pertama saya curiga di timbangan, mungkin setiap per kilo ini ada potongan berapa gram, nah kayak gitu kan Kang. Nah ternyata saya kalkulasi lagi, ternyata enggak. Kalau dari iga pun sebelum dipotong kita pun udah ditimbang dulu. Oh daging sapi tuh ya? Iya daging sapi Kang. Nah kadang kan orang minta diris jadi berapa kayak gitu Kang. Nah kita coba kayak gitu. Ternyata berapa hari lagi, 1 hari 2 hari kayak gitu juga Kang. Tapi yang saya bikin seneng, walaupun istilahnya saya selalu tombok, selalu nambah Kang, ini dagangan laris terus Kang. Saya pikir kayak gitu Kang, dagangan ini laris terus sampai lama banget itu laris. Saya seneng, nggak nyadar bahwa sampai barang-barang saya udah banyak yang terjual Kang waktu itu. Maksudnya laris tapi kok masih nombok? Iya, makanya kan yang saya bikin aneh kan di situ. Nah saya berpikir lagi, ini nggak mungkin, coba kita cari solusi kayak gimana, kita coba tanyakan lagi. Saya tanyakan ke sana lagi Kang, Mbah Primen kok iki dagangannya memang laris tapi duitnya langka. Oh sampean salah, iki kudu tuku agrelike. Saya beli agrelik itu Kang 25 juta Kang, agrelik itu Kang. Agrelik itu apa? Agrelik itu bentuknya itu warnanya putih kaca Kang di luar. Di dalamnya itu ada buletan warna merah. Di atas itu ada tutupnya. Terus di situ ada kayak seorang kiai ataupun kayak orang bertapa kayak gitu Kang. Dia pakai sorban. Tinggi sekitar 30 cm Kang. Kalau untuk perseginya itu sekitar 5 cm persegi Kang. Nah di situ saya, ini harus beli ini. Ya sudah kita beli Kang waktu itu. Saya pakai lagi. Masih kayak gitu terus. Saya mikir, kok ini semakin kesini yang semakin kurang semakin banyak Kang. Bukan semakin kita habis daging, memang benar banyak Kang waktu itu Kang. Sekintal, kadang 1,5 kintal, kadang 1,70 habis Kang. Tapi duit ini nggak ngumpul. Lama kelamaan saya nombok terus. Saya berpikir, lama kelamaan bukan kita yang punya duit, tapi malah si dukun ini yang punya duit. Nah, itu saya pikir kayak gitu. Maksudnya gini, Mas Rio. Itu ibaratnya sehari laku sekintal ya? Iya. Itu. Kalau harga 110 kan berarti dapatnya berapa itu? 11 juta lah. Iya, 11 juta Kang. Itu uangnya didapat bersihnya berapa itu? Itu malah 9 juta, kadang 8 juta Kang. Yang lain nggak ada. Itu cuma dapat segitu. Itu untuk daging saja Kang. Saya pikir kayak gini, lama kelamaan ini bukan kita yang kaya, kita semakin miskin malah kita. Jadi uangnya itu hilang. Iya hilang tanpa arah Kang. Jadi rame, daging itu laku semua, laris lah ya. Iya. Tapi uangnya hilang. Iya. Kan aneh kalau dipikir secara logika, kan nggak mungkin kan Kang. Otomatis kan kita untung tuh besar Kang. Kalau kita semuanya kita jual dengan harga 110 ataupun 120, itu masih laku keras Kang. Kita masih dapat lebihan banyak. Biasanya itu kalau laku sekintal itu untungnya berapa? Kalau laku sekintal itu minimal
400.000, 500.000 itu lebih Kang. Hasilnya ya. Hasilnya itu bersih Kang. Ini malah nombok karena Ini- uangnya hilang. Iya. Nah, si istri ini nggak sadar, tapi saya nyadar kayak gini. Nah, lama-lama ini kita ini bukan kaya, tapi kita semakin miskin. Kita ngayakan si dukun ini tadi, malahan si Abah ini tadi. Kenapa kok kita yang berkurang malah katanya ini nggak boleh dibuang ke sini nggak boleh. Habis itu saya coba tanya ke sana lagi. Wah, ini semakin lama semakin hilang, uang ini semakin hilang, ini gimana, Bah? Habis itu ngomong lagi, Kang. Lah, terus pimen sih kok iso hilang lah? Habis itu yang kurang apa lagi, Bah? Ini kurang kunci ini kunci ini, kunci itu, kunci ini. Nah, habis itu saya ngomong, Bah, uang saya semakin hari semakin kurang, semakin banyak, saya semakin nombok. Tapi Abah ngomong katanya ini yang kurang, itu yang kurang. Saya kan minta sekaligus itu dikunci, itu kayak gimana? Nah, habis itu mintalah dia katanya itu pasir, Kang. Suruh ngunci pakai pasir, itu dari Laut Selatan. Katanya kayak gitu. Tapi itu nggak ada fungsinya juga, Kang. Nggak ada fungsinya juga. Itu malah semakin berkobar, kurangnya semakin banyak terus. Malah kurang. Iya, Uangnya itu malah hilang. malah Tapi tetap rame ya. masih rame, Kang. Tetap rame. Rame terus. Tapi uangnya nggak ada. Iya, uangnya nggak ada. Makanya kan dalam sisi aneh. Kok setiap hari daging habis banyak, tapi uangnya kita nggak terkumpul. Terus gimana ini coba? Kita pikirlah. Itu pun kita merenungi udah lama banget, Kang. Itu sampai berapa bulan? Itu kalau nggak salah hampir 1 tahun, Kang. Itu udah terjual banyak, Kang. Itu nombok sampai berapa? Itu nombok kalau itu yang saya ingat ya, Kang. Yang saya ingat saja ya, Kang. Saya udah jual tanah waktu itu, Kang. Saya udah jual tanah, udah jual rumah, motor 3, Kang. Itu buat membayar itu. Nomboknya. Nombok itu pun belum tertutup, Kang. Sampai sekarang belum tertutup. Secara logikal, kalau dagangan kita laris, laku banyak kan semakin untung ya. Iya. Ini semakin nombok. Iya. Karena uangnya hilang terus ya. Iya. Makanya kan saya aneh, terus maunya kayak gimana orang ini. Saya sempat emosi, Kang, waktu itu, Kang. Saya sempat emosi, mau ke sana lagi. Habis itu kan jangan sudahlah nanti bikin masalah. Enggak, saya mau bukan enggak bikin masalah. Tapi saya pengen orang ini bertanggung jawab atas kelakuannya kayak gimana. Nah, habis itu si istri selalu nutupi terus. Sudah, sekarang kita taruh aja lah, nggak usah pakai inilah. Kita buang aja lah, percuma pakai ini ya. Daripada kita nombok terus kita malah ngayakan si Abah itu, daripada kita malah jadi miskin kayak gini, kita malah nggak punya apa-apa, banyak yang terjual. Ya sudah, kalau memang kayak gitu, saya buang barang itu, saya buang ke kali, Kang. Saya nggak mau ngomong koordinasi sama orang itu lagi, nggak mau. Soalnya kenapa? Saya merasa dibohongi, saya sakit hati banget, Kang. Jujur, waktu itu saya udah habis banyak, dia nggak mau tanggung jawab, katanya mau dibantu kayak gini, tapi nggak ada hasil. Hasil memang ada, terjual banyak, tapi uang nggak ada, percuma, Kang. Tapi iya ya, secara logikal itu emang janggal. Iya. Kan panjenengan itu pingin rame lah dagangannya ya. Kan terbukti rame. Iya. Tapi uangnya hilang. Uangnya hilang, nggak ada. Nanti apa diambil istrinya? Apa karyawannya? Enggak, Kang. Soalnya dari kota, uang kota itu yang jaga saya, Kang. Uang kota itu yang jaga saya. Saya yang ngasih kembalian, saya yang minta duit, saya yang ngitung lagi, Kang. Tadi ngitungnya di situ nggak sampai di rumah ya? Enggak sampai di rumah. Kecuali kalau sampai di rumah mungkin saya berpikiran lain ya, Kang. Ini disitulah saya mau ngitungnya. tutup dihitung ya? Pokoknya setiap mau tutup dihitung, setiap mau tutup dihitung, tapi selalu kurang terus. Dari dagingnya berapa kilo, uangnya sekian, kelihatan ya. Nah, makanya kan karyawan bilang, lah bos, lah primen sih kok dadine kayak gini lah. Aku juga orang ngerti, coba dibuka maning lah, coba dicek maning kayak apa. Ternyata itu masih janggal, hasil dengan hasil yang janggal. Habis itu saya berhenti, Kang, nggak mau ngambil itu lagi. Saya buangi semuanya. Memang balik ke standar, Kang. Balik ke nol lagi. Kembali sepi lagi. Iya, kembali sepi lagi. Tapi uang ini masih hilang. Enggak, kalau uang ini masih keadaan standar, Kang. Kalau habis 20 kilo, 30 kilo masih dapat 200.000, 300.000 masih dapat, Kang. Untungnya ya. Untungnya masih dapat.
Nah saya pikir ayo berarti saya selama ini ngayakan orang. Apa uangnya diambil sama si oknum dukunnya itu ya? Ya mungkin bisa Kang. Soalnya kan di situ juga dikasih uang 1 lembar itu Kang. Nah dikasih uang 1 lembar itu. Nah habis itu udah saya buang semua, saya buang. Nah apa namanya, si abahnya ini ditelepon-telepon nggak mau angkat. Ternyata dia sudah kembali ke Subang, ke Tasikmalaya waktu itu. Makanya ya sudahlah kalau memang kayak gini kita berhenti dulu lah, berhenti break. Kita selama itu nggak, kita ngikuti jalur aja, kita mengikuti jalur. Wes primen sih, wes lah melu jalur sih wae, modelnya yang penting pimen. Kita ikuti jalur terus sampai kita berhenti berapa bulan, sekitar 4 bulanan Kang kita berhenti di situ. Kita nggak make yang istilahnya kayak gitu kita nggak make. Kerja secara normal. Iya, kita kerjanya secara normal, kita mengikuti jalur yang ada. Nah terus ada orang datang lagi Kang ceritanya, dia juga ngajak kayak gitu, tapi ini beda orang. Itu kan saya percayakan karena dia orang ponpes Kang, orang pondok pesantren. Ya percaya, ngapurannya Mas, saya niat nulung, bukan saya pimen karo sampean ora, aku cuma nulung sampean baik. Lah terus pimen sih Pak, sampean jaluki pimen, aku ndek kancane aku iso nulung sampean, wis sampean kudu mana. Nah habis itu saya cobalah datang Kang, waktu itu datang ke sana, ke daerah Duku Badak waktu itu, ke sana. Sampai sana kita ngobrol baik, tapi sebelum masuk ke rumah itu, rumahnya itu kan di situ ada pondok pesantren sama ada masjid besar Kang di situ. Berdua ke sana sama temennya tadi. Di situ berlima Kang, berlima, saya, istri, terus karyawan 2 sama 1 lagi temen itu tadi. Nah kan soalnya malam Kang, perjalanan itu aja 1 jam Kang, dari Tegal 1 jam sana. Habis dari sana terus di situ ngobrol. Keluhannya apa? Keluhannya saya pengen dagangan saya laris lagi. Saya pengen nggak mau uang saya hilang-hilangan kayak kemarin saya dagangan laris tapi uang hilang-hilangan. Saya nggak mau kayak gitu. Saya minta yang murni aja lah. Habis itu dibantu Kang, dibantu. Tapi ada mahar. Ada mahar, awal mahar itu minta 5 juta Kang, untuk ritual, buat sajian apa-apa saya nggak tahu, katanya buat itu ya. Oke, saya kasih waktu itu. Terus saya suruh order daging yang banyak, jangan cuma 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, kalau bisa 1 kintal. Katanya besok ini laris. Iya, ya? besok laris, semua habis lah ya. Iya, saya datang dengan rasa senang, dengan rasa gembira, dengan rasa yang pokoknya tiada tara lah Kang. Namanya orang jualan laris, kita banyak untung kan, kayak gimana Kang, namanya orang berjualan kan. Nah saya order 1,5 kintal waktu itu Kang, iga 20 kilo, terus tetelan 20 kilo, urat 20 kilo. Itu saya tunggu sampai jam 12 siang. Habis itu cuma 15 kilo Kang yang habis, yang laku itu. Sakit hati Kang, jujur aku sakit hati Kang di situ. Saya merasa dendam di situ. Saya harus datangi orang ini, dengan resiko apapun saya harus datangi. Soalnya kenapa? Saya harus bayar daging ini, harus dibayar cash Kang, karena masih utang di juragan. Iya, ya? Di juragan ini nelpon terus, kamu nominal utang ini masih banyak, sekitar 230 lebih. Kamu harus bayar ini semua. Kalau enggak, kamu saya bawa ke kantor polisi. Di situ saya nangis Kang, jujur saya nangis. Istri pun saya nangis. Terus kayak gimana? Saya nggak bisa berbuat apa-apa Kang di situ. Saya cuma bisa diam. Saya ke sana, malam-malam saya ke sana. Jam 9:30 saya ke sana sama istri berdua. Kang, saya ke sana. Karena dia menjanjikan besok pasti laku semua. Iya. Dia menjanjikan nggak 1 hari 1 kintal gitu. Iya. Pokoknya kamu jangan order sedikit, minimal 1 kintal itu bisa lebih. Minimal 1 kintal pasti bisa lebih. Habis, pasti gitu. Habis.
Nah disitulah Kang. Makanya panjenengan itu hutang lah ya. Iya, soalnya di situ kan sedikit-sedikit saya bisa motong buat utang itu Kang. Saya percaya di situ Kang. Dah, saya ke sana habis itu Kang. Saya tanyain, wah ini kok kayak gini gimana? Tapi men sih, lah sampean jarene ngomongi sekintal setengah enteng. Iki cuma pira 15 kilo toh. Terus sampean jaluk pimen. Saya udah habis duit banyak loh. Ini pun bosnya udah nelpon. Nah terus si Kemplut ini bilang, kan namanya Kemplut bilang, ini harus beli minyak apel jin. Terus beli minyak apel jin ini berapa? Ini satunya 2,5 juta. Kalau pasaran dulu 2,700.000. Ini karena pengambilan banyak 2,5 juta. Itu harus habis ke 12 botol Kang. Harus beli 12 botol. Waktu itu uang buat setoran ini enggak saya buat setor Kang. Saya kasihkan. Buat DP 10 juta Kang, saya kasihkan waktu itu. Dengan rasa harapan ini Kang. Dengan rasa harapan pengen laris, pengen kembali seperti semula, pengen kayak kemarin-kemarin. Rasanya cuma pengen aku sukses lagi lah. Cuma kayak gitu Kang. Ternyata sampai di sana besoknya saya nggak order Kang, saya nggak berani order. Punya nelpon marah-marah terus. Saya ngomong Pak sabar. Besok insya Allah saya transfer lah, semuanya saya transfer. Nah dengan rasa yang penuh dengan pokoknya Kang, waktu itu nangis lah Kang. Saya nangis, jujur saya nangis Kang. Waktu itu Kang. Habis itu besoknya lagi dagangan itu malah justru cuma 3 kilo itu langganan rumah makan Padang Kang. Malah laku 3 Iya, kilo. 3 kilo. Habis beli minyak tadi. Habis beli minyak itu tadi. Saya emosi Kang ke sana Kang. Saya emosi. Saya hampir bawa peso Kang ke sana Kang. Jujur, tak bawa peso. Peso mau buat apa ya? Dah wis meneng wae lah. Ora usah melu-melu. Nah buat apa? Wis meneng wae lah, tak gawa. Waktu saya emosi Kang, saya masukkan di jok motor Kang. Lama kelamaan orang ini bikin masalah terus aku. Nah terus saya datang ke sana. Di sana ada orang yang ngajak pertama tadi Kang. Di situ lagi ngobrol-ngobrol. Oke, barengan. Kalau kamu memang pengen laris, beneran pengen laris, ini bawa besok, tanam. Terus kayak gimana lagi ya? Pokoknya ini tanam dulu. Kalau memang nggak ada hasil, kamu kesini. Oke, saya balik Kang. Saya tanam Kang itu Kang. Di pojokan 4 di tengah 1 Kang. Apa yang ditanam? Di minyak itu tadi Kang. Apel jinnya. Iya, apel jinnya tadi. Itu nggak dirituali Kang. Itu masih keadaan bungkus rapi Kang. Itu saya udah curiga di situ Kang. Ini jangan wong jangan-jangan cuma kalau pingin dolanan baik kan, pingin macam-macam baik. Coba saya tanam Kang, saya tanam. Besoknya lagi nggak ada hasil lagi Kang. Sama, itu pun cuma laku berapa? 1 kilo Kang. Malah 1 kilo. 1 kilo itu pun sampai jam 2:30 sore Kang. Istri saya nangis. Saya juga nangis waktu itu Kang. Jujur, saya nangis Kang. Saya harus gimana? Karyawan ini cuma diem aja nggak mau ngomong. Seharian itu nggak ada yang makan Kang. Langka sih makan siji langka. Wis lah, mangan lah, melas ning awake. Ora mangan lah. Habis itu kan saya telepon. Ini kayak gimana? Kok semakin kesini malah semakin parah. Makanya biayanya semakin besar. Semakin besar Kang. Semakin besar. Habis itu kan dia ngomong, nanti saya kasihkan Habib saya yang hebat. Itu bisa ngabisin 1,5 kintal lebih seharinya. Buktikan. Habib kamu buktikan, suruh bawa sini. Pokoknya saya nggak mau tahu Habib itu suruh datang 1 kali 24 jam. Suruh datang ke kontrakan. Nah, Habib itu suruh datang ke kontrakan 1 kali 24 jam. Kalau memang benar-benar bisa ngabisi Kang. Dengan rasa harapan itu Kang. Walaupun harapan udah agak pupus, udah sakit banget Kang. Tapi saya pengen bertahan Kang. Saya pengen buat ngelunasi utang-utang Kang. Walaupun dikit demi sedikit Kang. Ternyata apa? Dari situ malam itu
komplit datang ke rumah sama temennya itu. Mas Haji itu datang ke rumah. Ditelepon lah, Habibnya datang. Dia pakai peci, pakai sarung, pakai baju kuku, bawa tasbih, salaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Nah inilah kalau memang daging kamu pengen laris, orang inilah yang bisa membantu. Oke. Nah, saya negosiasi Kang, primen Bib. Lalu tolonglah. Istilahnya warung mungkin kayak wingi-wingi. Masalah mudah, masalah kecil. Dalam diri saya Kang, namanya udah dijanjikan model sing kayak mungkin dalam diri saya merasa ya Allah, anak wong sing gelem nolong kayak gini ya. Dalam diri saya, selagi orang-orang di sekeliling saya Kang, orang-orang bahkan saudara pun udah jauh semua Kang, udah ada yang mau bantu Kang. Ini ada orang yang mau bantu. Oke. Habis itu si Habib ini bilang, saya akan bantu kamu dengan satu catatan. Kamu harus mencari minyak misik ini sama beli dupa Gunung Kawi. Biar tahu, biar lancar jualan kamu. Bener Kang. Waktu itu saya beli malam-malam Kang. Itu pun belinya jauh Kang. Dari Tegal ke Cirebon Kang. Saya beli ke sana Kang. Waktu itu tokonya aja mau tutup. Saya udah berangkat. Ke sana saya gedor. Habis itu buat apa? Ada buat penting saya ngomong. Saya bawa balik. Jam 1:30 itu sampai di rumah Kang, sampai dikontrakan Kang. Habis itu dirituali, saya nggak tahu ritual apa itu Kang. Seakan-akan dia tuh muntah darah sama ada kain yang dibalur sama tanah terus berair. Kalau katanya si Habib Zainuddin ini, namanya Zainuddin, ini katanya kayak sejenis orang yang mau nutupi aura kita Kang, nutupi aura di toko kita, nutup usaha lah ya, nutup usaha. Habib ini berusaha untuk membuka lah. Untuk membuka lagi Kang. Itu ada tanah kuburan sama darah orang meninggal Kang katanya. Tapi dalam diri saya berpikir lagi Kang, kok ini tanah kuburan sebanyak ini sama darah sebanyak ini, darah apa? Darah dari mana asal usulnya? Saya kan pertanyaan Kang dari situ Kang. Keluar darah itu pasti. Iya, waktu itu di ruangan itu ada darah, tapi kan keadaan tertutup Kang. Wah, Habib masuk dulu di kamar. Di kamar, minta kamar kosong Kang. Terus panjenengan di luar. Ya, suruh di luar, nggak boleh masuk. Tapi nggak tahu di dalam. Nggak tahu di dalam apa, tapi udah bawa kantong kresek Kang waktu itu. Masuknya. Iya, masuknya bawa kantong kresek. Habibnya tadi. Iya, kantong kresek warna hitam. Saya udah curiga di situ Kang. Suruh minta piring warnanya putih yang nggak boleh ada tulisan. Nah di situ nulis raja, nggak tahu raja apa itu yang ditulis waktu itu Kang. Saya percaya aja lah, namanya juga pengen Kang, juga usaha primen lah, geni solaris maning lah. Nah disitulah saya berusaha untuk mengikuti si Habib ini. 1 jam kemudian si Habib ini keluar Kang, manggil saya sama istri saya. Ini yang menutup aura warung kamu ini mau dibunuh apa mau disakiti? Saya mikir, terus terang Bib, kalau saya nggak mau nyakiti, saya juga nggak mau bunuh. Kalau bisa dibuang aja lah, minta tolong lah Bib. Habis itu nggak mau, pokoknya orang ini mau dimatikan Kang. Orang ini harus dibunuh, yang ngasih darah orang meninggal sama tanah kuburan ini harus meninggal. Nah kayak gitu. Lalu saya ngomong, nggak usah lah Bib, kasihan, biarlah sama-sama cari makan. Saya pikir kayak gitu kan Kang, yang penting saya minta usaha saya lancar kembali lah. Ya sudah kalau kayak gitu. Ini dengan satu catatan, harus dibunuh orang ini. Kalau nggak dibunuh orang ini masih kayak gitu lagi. Itu minta 25 juta Kang untuk membunuh orang ini, si Habibnya itu. Ya si Habibnya ini. Saya coba koordinasi sama istri, yang piye iki kok
Habibe njaluke 20 juta ki meh nggo mateni karo sing gawe dhewe pimen. Ajalah melas dibalekne bae aja dibuang bae. Ya wis. Habis itu Kang, Beb, ini nggak mau dibunuh, ini mau dibuang aja. Kalau mau dibuang itu 15 juta. 15 juta Kang, harus ada malam itu Kang. 15 juta. Saya ngomong dari mana saya dapat duit sebanyak itu jangka waktu malam ini. Padahal di situ saya cuma megang uang 500.000 Kang. 500.000 Kang. Terus darah itu keluar dari mana? Apa dari mulut si Habib gimana? Itu darah tahu-tahu sudah di kantong Kang. Di kantong kresek. Iya, di kantong kresek. Yang saya aneh ini darah ini udah tertata rapi di kantong kresek. Si tanah ini juga udah tertata rapi di situ Kang. Enggak sampai lihat apa di bau? Enggak. Baunya darahnya. Enggak boleh Kang. Katanya nanti auranya bisa masuk lagi ke sini Kang. Cuma diliatin dari jauh waktu itu Kang. Jadi kan, ya wis lah, aku percaya bae lah. Nah kayak gitu kan Kang. Habis itu motor itu masih ada motor Ninja 1 Kang. Saya gadekan. Malam itu saya gadekan. 7 juta saya gadekan. Saya buat nebus itu 7 juta. Saya kasihkan. Habis itu ini ada duit segini Beb. Gimana? Ya sudah. Nanti biar saya rituali lagi. Nah orang itu langsung pergi. Mau pergi aja minta daging Kang. Jadi yang datang ke situ ada 7 orang itu suruh ngasih daging 2 kilo 2 kilo Kang. Habibnya minta daging. Iya, minta daging 2 kilo 2 kilo Kang. Oh, ke situ orang 7 dia. Orang 7 Kang. Jadi minta daging 2 kilo 2 kilo, suruh ngasih daging 2 kilo 2 kilo. Saya kasih Kang, saya suruh nimbangi sama karyawan. Wes timbangke lah 2 kilo 2 kilo. Saya timbangi 2 kilo 2 kilo Kang, saya kasihkan. Habis itu pulang. Malam itu nggak ada reaksi apa-apa Kang. Nggak ada reaksi apa-apa, namanya pagi pun nggak ada reaksi. Habis itu paginya saya telepon. Jualan daging masih standar, masih kayak ginilah. Paling habis 15 kilo. Terus pimen ya, coba telepon. Di telepon katanya sibuk, banyak tamu, banyak ini, banyak itu, banyak itu. Saya coba ke rumahnya Kang. Ternyata rumahnya ini bukan yang dipakai dia Kang. Rumah ini ternyata orang ini cuma nyewa di situ. Ngontrak lah. Iya, ngontrak. Itu pun kalau nggak salah ngambil cuma 1 tahun, habis itu orangnya nggak ada Kang. Sekarang pun orangnya nggak ada di situ lagi. Saya cari nggak ada di situ lagi. Si Kemplut itu pun juga nggak ada. Hilang juga. Hilang juga. Semenjak kejadian itu nggak ada yang nongol, satu pun nggak ada yang nongol. Sama yang nganter ke apa? Di Ponpes. Itu pun orangnya udah keluar dari Ponpes. Nah, Masya Allah. kan aneh kan Kang kayak gitu. Jadi kisah Mas Rio ini mau mencari kelarisan apa kelancaran usaha, malah dikibuli sama oknum-oknum tadi ya. Iya. Kira-kira itu total semuanya habis berapa itu Mas Rio? Kalau semuanya Kang, kalau yang untuk nombok aja, Sama ngasih, maksudnya mahar-mahar ke oknum-oknum tadi loh. oknum-oknum itu tadi sekitar, kalau yang mulai awal dari Cahroni tadi Kang, itu sekitar 230-an. Masya Allah. 230 juta itu pun belum terhitung semua yang setiap kesana 300.000 ngamplop loh Kang. Itu setiap kesana harus ngamplop 300.000 Kang. Usahanya udah enggak, biarpun pertama lancar tapi uangnya juga hilang. Iya. Semua itu dikibulin lah ya. Ya gitu sobat. Makanya kita harus hati-hati mencari apa orang tua, apa mencari sesepuh, apa mencari para praktisi paranormal ya. Ya benar-benar harus diteliti dulu sebelum kita minta tolong. Karena kadang juga oknum-oknum ini malah mencari kesempatan di dalam keadaan kita yang terjepit-jepit. Ya, kisah dari Mas Rio ini bisa kita ambil sisi positifnya dan pembelajaran untuk kita semua. Makanya kita harus benar-benar pakai akal sehat ya. Untuk apa aja biar jernih pikiran kita, biar tidak disalahgunakan sama orang yang lain. Ya, Mas Rio,
terima kasih banyak telah mengisahkan kisahnya di ekspedisi Kang Odeng. Ya. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita tutup dulu Mas Rio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.